Jumpa lagi dengan Bung Yes. Kalah menang dalam sepak bola itu biasa, tetapi kalau kalah dengan merasa dicurangi, itu memang luar biasa. Dan pantas saja kubu Indonesia merasa sangat kecewa karena 2 kartu merah diberikan kepada adik-adik kita, yaitu Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta. Bahkan pelatih Sintayong juga diganjar kartu kuning karena memang sangat kesal dan kecewa dengan kepemimpinan wasit asal Tajikistan, Nasrullah Kabirov. Bagi semua rekan sahabat Rise Soccer TV, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sungguh kecewa, kita pantas kecewa, bukan karena kalah. Kalau kalah karena lawan Qatar bermain bagus, kita pantas angkat 2 jempol buat Qatar. Tetapi kemenangan Qatar sangat tertolong oleh buruknya kepemimpinan Nasrullah, sehingga efeknya adalah Indonesia mengalami kekalahan dalam Piala Asia Under 23 semalam di Doha, Qatar. Dan itulah hasil yang memang harus kita terima, karena apapun keburukan keputusan wasit mutlak telah dijatuhkan, sehingga kecewa ya kecewa, tetapi wasit dengan keputusannya tidak bisa lagi membatalkan atau menganulir hasil 0-2, bahkan juga kartu merah yang diberikan kepada Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta. Sebetulnya ini pelajaran sangat berarti bagi adik-adik kita, khususnya beberapa pemain. Katakan saja mungkin Rizky Ridho dan juga Ramadhan Sananta. Karena 2 pemain ini kita lihat bahwa ya memang mereka masih muda semua ya, di bawah 23 tahun. Dan ini menjadi pengalaman berharga untuk ke depan. Masa depan mereka masih panjang. Mereka bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pertandingan semalam. Mengapa saya katakan terlepas dari penampilan khususnya Rizky Ridho sangat baik sebelum dia melakukan sebuah kesalahan yang mungkin dia tidak bermaksud untuk menjatuhkan lawan di kotak penalti, tetapi dalam pandangan wasit dia melakukan kesalahan karena selain menabrak pemain Qatar juga ada tangannya yang sedikit bereaksi ke tubuh lawan, sehingga mungkin pertimbangan itulah wasit menjatuhkan penalti bagi Indonesia. Dan ini harus menjadi pengalaman bagi Rizky Ridho di masa depannya, karena secara teknis pemain ini sangat bagus di belakang. Karena sebelum dia melakukan kesalahan, dia telah berhasil membangun kepercayaan diri bagi rekan-rekannya di lini pertahanan. Dan itu nyaris membuat Qatar frustrasi. Sampai dengan menit 40-an, Qatar belum bisa mencetak gol. Dan Qatar memang sangat cerdik dalam memanfaatkan semua kondisi yang ada sebagai tuan rumah, dan juga ada cara-cara non-tenis yang mereka lakukan. Ya mungkin boleh dikatakan sedikit provokatif terhadap pemain kita dan lebih pada wasit Nasrullah, sehingga ketika senggolan atau body charge yang dilakukan Rizky Ridho di kotak penalti, wasit mendapat tekanan provokasi dari pemain-pemain Qatar, sehingga akhirnya dia memutuskan melihat VAR dan menunjuk titik putih, padahal sebelumnya itu bukan sebuah pelanggaran, bahkan bola diberikan bagi Indonesia, tetapi karena under pressure, ditekan terus, diprovokasi oleh pemain-pemain Qatar, maka Nasrullah akhirnya berubah pikiran, meminta lihat VAR, dan akhirnya memutuskan penalti. Sedangkan Ramadhan Sananta, ini juga pelajaran berarti bagi Ramadhan Sananta, pemain asal Persis Solo ini. Dia melakukan pelanggaran yang mungkin secara sengaja, karena terlihat di VAR bahwa dia menghantam ankle daripada lawan, dan itu bola jauh dari jangkauannya. Dan memang menurut saya itu memang wajar kartu merah, karena terlihat betul itu pelanggaran yang sangat fatal bagi lawan. Tetapi di sisi lain, wasit juga tidak fair ketika dia memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner, atau kartu kuning kedua yang berbuntut merah. Ya, karena sebelumnya dia juga di babak pertama sudah mendapat kartu kuning. Pertanyaannya, ketika Jenner mencoba memprotes dan memberikan penjelasan, karena terlihat di VAR bahwa Jenner tidak menyentuh lutut atau kaki lawan ketika lawan itu mencoba memprovokasi dan jatuh terguling-guling,
Tetapi wasit tidak meresponsnya, bahkan meminta untuk melihat VAR. Ya, kami semua tidak tahu ini alasannya apa, dasarnya apa. Wasit tidak melihat VAR. Sementara untuk kasus Ramadan Sananta, dia melihat VAR. Disinilah wasit ini kelihatan betul sangat memihak kepada Qatar. Dan juga ada adegan lain yang menjadi tanda tanya besar. Mengapa wasit tidak mengeluarkan keputusan yang menguntungkan Indonesia? Misalnya, ada gerakan menusuk dari sayap kanan oleh Witan Sulaiman, dan lawan yang sudah tertinggal jauh mencoba menebas. Itu juga bisa debatable untuk mendapat kartu merah. Tetapi wasit hanya memberikan kartu kuning kepada pemain Qatar. Dan juga dalam adegan yang lain, ketika Marcelino menusuk dari sisi kiri, masuk ke jarak sekitar 20 meter dari gawang Qatar, dia pun didorong, jelas karena wasit jaraknya sekitar 10 meter saja dari kejadian itu. Sangat jelas pemain Qatar mendorong Marcelino, tetapi wasit tidak berikan pelanggaran bagi Indonesia. Harusnya berikan pelanggaran disertai kartu kuning bagi pemain Qatar, tetapi tidak sama sekali dilakukan. Jangankan kartu kuning, memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai tendangan bebas saja tidak dilakukan oleh wasit. Jadi itulah kira-kira sebuah pertandingan yang memang terkadang menguntungkan, terkadang merugikan, terkadang menyenangkan, terkadang juga mengecewakan. Dan semalam kubu Indonesia memang sangat kecewa, bukan saja karena kalah. Kalau karena, sekali lagi, karena lawan bermain bagus, ya mungkin kita apresiasi penampilan lawan. Tetapi karena ada faktor-faktor non-tenis, di mana wasit sangat terlihat membela tuan rumah. Secara permainan keseluruhan, di babak pertama Indonesia sudah sanggup mengimbangi Qatar. Bahkan satu gol di menit terakhir lewat titik penalti itu sebetulnya tidak mengurangi semangat adik-adik kita. Dan di awal babak kedua mereka tetap mencoba bermain dengan baik. Namun ketika Jenner diganjar kartu merah, maka pemain kita terlihat mulai frustrasi. Walaupun di balik itu mereka juga memperlihatkan bahwa sebetulnya mereka itu mempunyai kelebihan kemampuan individu maupun kerjasama tim. Tetapi itu mereka tidak lakukan ketika masih lengkap, masih 11 pemain. Ketika tinggal 10 pemain, terlihat betul adik-adik kita ini bermain ball possession individu dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Terlepas dari mungkin Qatar juga sudah kelelahan. Tetapi karena kita bermain dengan 10 pemain dan Qatar mencoba bertahan total, maka memang sulit bagi tim kita untuk mencetak gol. Tetapi apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada pemain kita. Karena dengan 10 pemain mereka bisa bermain sangat baik. Sebagai sebuah tim, kerjasama yang cukup baik. Walaupun finishingnya yang memang belum terlihat sama sekali. Dan itu salah satu kelemahan tim kita. Tidak saja di tim senior, tetapi juga di under 23 ini. Karena kita tidak punya goal getter yang memang menjadi killer di kotak penalti lawan. Bahkan dalam menyerang pun, sebetulnya kita kurang kreasi dalam menusuk pertahanan lawan. Bola-bola atau kreasi-kreasi yang menjurus kepada membuka peluang mencetak gol itu tidak pernah terlihat secara bagus, secara kerjasama tim. Namun terlepas daripada itu yang saya katakan tadi, ketika bermain dengan 10 pemain, pemain-pemain kita bermain lebih lepas dan keluar semua kemampuan terbaik mereka. Ini mereka lakukan ketika melawan Australia dan juga Yordania nantinya. Karena kalau mereka tetap masih bermain kaku, tidak bebas, tidak mengeluarkan kemampuan terbaik baik secara individu maupun kerjasama tim, maka ya bukan tidak mungkin kita akan gagal total, kalah dan kalah lagi. Dan sangat disayangkan dengan kartu merahnya Ivar Jenner, maka melawan Australia ini harus diperhitungkan betul oleh STY untuk merangkai, meramu strategi seperti apa. Karena kehilangan Ivar Jenner ini di tengah akan menjadi lebih lemah. Suka atau tidak suka, Jenner adalah kunci di lini tengah kita. Dia ini bisa menetralisir pertahanan ketika kita ditekan. Juga dia bisa membangun serangan ketika kita harus menyerang. Namun dengan tiadanya Jenner, karena akumulasi 2 kartu kuning, mungkin dia absen ketika lawan Australia. Tetapi di
pertemuan dengan Yordania di hari Minggu, Jenna sudah bisa tampil. Namun Ramadan Sananta sepertinya tidak akan bermain di 2 sisa pertandingan karena dia mendapat langsung kartu merah, sehingga ya hukumannya ya 2 pertandingan, dia tidak bisa bermain lagi. Nah, ini pelajaran, sekali lagi ini pelajaran bagi adik-adik kita, sehingga mereka harus mengambil pengalaman, pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan juga terhadap pemain lain. Mereka bisa berkaca pada kesalahan yang dilakukan oleh Rizky Ridho maupun Ramadan Sananta, sehingga secara tim nantinya adik-adik kita akan lebih baik dalam penampilan berikutnya. Dan jangan lupa, bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis yang menarik dari Bung Yes, dan jangan lupa, bola itu bulat, giring terus.